Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Kitab Suci bersama dengan saya, Pastor Lukman Pandiangan. Permenungan kita pada hari ini, Rabu 20 Agustus 2025, diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengisahkan kepada kita perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur dan para pekerja-pekerjanya. Di pagi hari, pemilik kebun anggur pergi keluar ke pasar untuk mencari orang-orang yang mau bekerja. Mereka sepakat bahwa upah pekerja untuk 1 hari ialah 1 dinar. Lalu kira-kira sekitar pukul 3 pagi dan petang, pemilik kebun anggur pergi lagi keluar untuk mencari para pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Lalu tibalah saat pembagian upah. Seperti sesuai dengan kesepakatan awal, pemilik kebun anggur memberikan kepada mereka setiap pekerja mendapatkan 1 dinar 1 orang. Tetapi pekerja yang
pertama sekali datang, bersungut-sungut kepada sang pemilik kebun anggur karena mereka merasa bahwa mereka bekerja lebih banyak dan lebih lelah daripada pekerja-pekerja yang datang kemudian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini dan mengimani bahwa Allah memanggil semua manusia untuk ikut ambil bagian sebagai pekerja di kebun anggurnya. Dikisahkan bahwa Allah sebagai pemilik kebun anggur berkeliling mencari para pekerja. Sejatinya panggilan ini sangat indah dan penuh makna belas kasih. Di dalamnya terkandung makna bahwa Allah sendirilah yang datang untuk mencari dan menemui manusia di setiap pengalaman-pengalaman hidupnya. Allah juga tidak pernah membeda-bedakan manusia, latar belakang atau bagaimana bentuk kehidupannya, tetapi kita meyakini bahwa Allah senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan rahmat dan cintanya kepada setiap manusia. Siapa dan kapan saja orang ditemui oleh Allah, Allah mengundang orang tersebut untuk ikut ambil bagian sebagai pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tetapi kerahiman dan belas kasih Allah itu tidak selalu sejalan dengan sikap kemanusiaan kita. Para pekerja yang pertama kali datang bersungut-sungut karena merasa bahwa upah yang mereka terima sama besarnya dengan para pekerja yang barangkali mungkin hanya bekerja 1 jam atau mereka yang datang paling terakhir. Mereka merasa bahwa lelah mereka tidak sebanding dengan pekerja yang lain. Nyatanya keadilan manusia tidak selalu selaras dengan kemurahan dan belas kasih Allah. Akhirnya kita tidak lagi fokus pada panggilan keselamatan dan sukacita, tetapi dikaburkan oleh motivasi tentang seberapa besar upah atau bayaran yang harusnya kita terima yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Walaupun di awal sebenarnya sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diberi, manusia menuntut lebih dari apa yang telah disetujui. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak bukan hanya relasi kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita berelasi atau memandang kepada saudara-saudara lain, manusia seperti diri kita sendiri. Kita tidak lagi fokus pada diri, tugas, ataupun tanggung jawab kita sebagai pribadi, tetapi kita lebih condong untuk melihat apa yang dimiliki atau apa yang diterima oleh orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui permenungan kita pada kesempatan ini, kita kembali diajak untuk mampu meneladani sikap Allah yang berbelas kasih dan murah hati. Sifat kemurahan tersebut ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali, dan setiap manusia dipanggil oleh Allah untuk menanggapi undangan panggilan keselamatan tersebut. Santo Bernardus Abbas yang kita peringati pada hari ini kiranya menjadi teladan iman bagi kita. Melalui semangat doa dan tapanya, ia setia mendengarkan panggilan Allah dalam hidupnya. Maka semoga kita semua juga dalam setiap pengalaman hidup, apapun yang kita alami, kita rasakan, kiranya membantu kita mengasah kepekaan untuk mendengar suara dan panggilan Tuhan, mau ikut ambil bagian, terlibat dalam karya cinta kasih, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Semoga Allah senantiasa membantu, meneguhkan, dan menguatkan kita semua menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.